Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di materi Sistem Informasi Geografis. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, yakni registrasi peta. Mana pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang registrasi peta. Yang pertama, yang datanya bersumber dari Google Earth, ya, yang kita ambil dari Google Earth, lalu kita lakukan proses registrasi sehingga peta tersebut memiliki referensi koordinat. Baik, kita singgung sedikit registrasi, walaupun kemarin sudah kita coba praktikumnya. Registrasi peta adalah suatu proses transformasi koordinat dari peta yang awalnya belum memiliki koordinat, ya, yang masih mengandung kesalahan geometrik atau tidak memiliki referensi koordinat, menjadi peta, citra, gambar yang benar dan akan memiliki koordinat. Ini yang dikatakan dengan registrasi atau proses registrasi peta. Oke, baik. Sebagaimana yang sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa sumber peta itu ada beberapa sumber yang bisa kita gunakan. Yang pertama citra satelit, Google Earth, atau peta gambar, atau mungkin juga bisa menggunakan peta drone. Nah, kemarin kita sudah menggunakan Google Earth. Nah, sekarang nanti kita gunakan adalah peta gambar. Ya, oke, baik. Nah, peta gambar yang kita gunakan ini peta yang memang harus memiliki sebuah garis grid koordinat, ya, artinya bukan peta buta. Peta yang tidak memiliki koordinat itu tidak bisa kita gunakan. Jadi grid koordinat itu bisa digambarkan dengan tipe koordinat, ya, decimal degree, atau bisa juga tipe koordinat menggunakan DMS. DMS itu bukan date minute second, tapi adalah degree minute second. Degree itu adalah derajat minute second, ya. Oke, nah ini contoh peta yang memiliki titik koordinat, ya. Ini dibuktikan dengan yang di garis grid ini. Jadi pertemuan garis grid itu adalah yang kita pahami dengan namanya garis lintang dan garis bujur. Nah, garis bujur itu adalah garis bujur yang mendatar atau dikenal dengan sumbu X. Garis lintang itu adalah garis yang vertikal yang dikenal dengan sumbu Y, ya. Ini yang menggambarkan garis grid koordinat pada peta. Jadi memang peta yang harus memiliki titik koordinat ini. Peta yang tidak memiliki titik koordinat tidak bisa kita jadikan sebuah peta dasar. Oke, baik, kita langsung saja bagaimana mencoba kita mempraktikumkan proses registrasi dari peta tadi. Nah, kita lihat di petanya. Peta yang kita gunakan adalah peta Riau. Ya, sumber bisa Anda cari di mana saja, dengan catatan yang tadi itu peta itu harus memiliki koordinat. Nah, contohnya seperti ini, ya. Nah, koordinat itu adalah yang ini adalah koordinatnya. Ini adalah DMS, ya, degree minute second. Ini adalah decimal degree, ya. Ini memiliki dua titik koordinat itu. Nah, memiliki salah satu bisa juga kita gunakan. Nah, nanti kita inputkan datanya adalah data yang dengan menggunakan decimal degree, atau yang ini 9991 ini yang kita gunakan. Oke, baik. Sebelum kita melaksanakan proses registrasi ini, nah, langkah mudah yang kita lakukan adalah kita harus mencatat dulu titik mana yang akan kita gunakan. Nah, di sini yang kita gunakan adalah decimal degree, itu adalah bukan garisnya, ya. Nah, ini adalah DMS, ya, degree minute second, yang bergaris ini. Yang decimal degree ada yang tanda plus ini. Ini ada tanda plus. Nah, ini yang kita gunakan, ya. Ini berbeda, ya. Ada tanda plus, ada tanda garis. Nah, yang kita gunakan adalah tanda plus ini.
untuk nanti sebagai sumber dari koordinatnya. Nah, ini harus kita catat. Nah, X ini adalah garis bujur ya. Nah, seperti ini sudah kita catat di Excel-nya. X itu adalah bujur atau longitude, Y adalah lintang atau latitude. Nah, ini kita catat di sini supaya nanti kita gampang untuk menginputkan ketika kita lakukan proses registrasi ya di petanya. Nah, ini yang harus kita catat ya di Excel ini, mana yang Y, mana yang X, karena nanti di ArcView-nya, ArcMap-nya itu menggunakan longitude dan latitude atau X dan Y. Oke, kita langsung buka. Kita coba bagaimana meregistrasi peta gambar menggunakan ArcMap. Oke. Oke, posisikan lembar kerja itu dalam kondisi kosong saja seperti ini ya, kondisi blank. Nah, sebelum kita bekerja, kita harus mengatur dulu referensi koordinatnya. Bisa kita lakukan dengan mengklik kanan di sini, di layar kosong ini. Nah, di sini kita atur dulu koordinatnya. Kita buat di sini project geodetic system, lalu di sini pilih UTM ya, pilih yang tadi pilihnya adalah project, pilihnya adalah UTM. Nah, di sini pilihannya adalah WJS 84. Nah, ini pilihannya adalah Riau itu berada di utara ya, di utara atau north. Itu titiknya adalah kalau tidak salah UTM zone 47 yang ini ya. Kita harus tahu dulu peta yang kita ambil posisinya di mana, zonnya di mana ya. Kita bisa cari di internet. Contohnya kita mengambil Riau, lihat zona untuk daerah Riau. Nah, itu akan ditunjuk nanti. Nah, zonanya adalah UTM zone 47 lintang utara ya. Oke, kita okekan. Nah, setelah kita atur titik koordinatnya, kita tampilkan peta gambarnya ya. Nah, ini adalah peta Riau. Oke, ini belum memiliki referensi koordinat, kita tampilkan saja. Oke, nah ini akan kita registrasi. Nah, proses registrasi yang kita lakukan adalah seperti yang katakan tadi, yang kita ambil dulu adalah catat dulu titik koordinat yang ini, yang dua ini, karena kita akan menggunakan decimal degree ya. Catat yang X, yang Y nya. Nah, yang kita ambil adalah pedomannya adalah ini grid, tanda plus ini, pertemuan antara X dan Y ya. Kita inputkan menggunakan add control point ya. Kita posisikan plusnya di sini ya. Jika sudah pas, tarik, klik kanan ya, tarik tadi panahnya, klik kanan, input X dan Y ya, seperti ini. Nah, kita perhatikan di yang mana yang X nya, nah, karena tidak bisa digeser ya, tidak bisa digeser lagi ya. Lalu langsung kita inputkan ya. Nah, perlunya kita tadi mencatat ya. Nah, ini bisa dimasukkan. Yang X nya tadi adalah 6099. Yang Y nya adalah 1
991. Lalu oke. 1 sudah. Kita lihat dulu. Oke, sudah ditandai 1. Lalu kita pindah ke titik yang kedua. Yang kita pilih adalah juga yang tanda plus. Kita cari di sini. Nah, ini dia tanda plusnya yang sejajar tadi dengan titik yang pertama. Nah, tanda plusnya ini kita ambil, sama kita lakukan, kita klik di tengah-tengah tanda plus ini, lalu tarik input X dan Y. Titik kedua, X nya adalah 1, 1, lalu Y nya adalah 1991. 9 nya 4, jangan sampai kurang ya koordinatnya. Lalu oke. Kita lihat lagi. Oke, 2 sudah ditandai. Nah, kita pindah ke titik yang ketiga. Kita juga lihat pertemuan antara garis lintang dan bujur tadi ya. Tetap kita gunakan yang tanda merah ya, yang koordinat merah. Kita lihat di sini, mungkin di sini dia. Nah, ini tanda plusnya, pertemuannya ya, walaupun agak kabur tapi bisa kita gunakan. Nah, di sini ya, di tengah-tengah ini posisinya. Oke, kita lihat dulu mana posisinya. Oh, ya. Oke, di tengah-tengah. Masih ragu ya, kita lihat dulu mana tanda plusnya. Oke, tengah-tengah ini ya. Di tengah-tengah ini posisi. Oke ya, kita paskan di sini. Lalu kita klik, tarik, klik kanan, input Y. Untuk titik yang ketiga, masukkan lagi koordinatnya. Ya, ini sama dengan titik yang pertama tadi ya, yang kedua tadi untuk X nya. Lalu yang keduanya adalah titik Y nya adalah 0 ya. Nah, kita lihat titik keduanya adalah 0. Ini adalah 0 ya, titik Y nya. Y nya adalah 0 ya. Lalu kita masuk titik yang keempat. Titik yang keempat posisinya sejajar dengan ini. Dengan ini berarti posisinya kira-kira di sini. Nah, ini ya. Di sini titiknya. Jadi kita posisikan lagi di tengah-tengah. Tarik lagi input. Lalu kita masukkan titik yang keempat 100. Lalu kita masukkan yang Y nya 1991. Lalu titik yang keempat bukan 191 tapi 0. Ini adalah, ini salah ya, agak salah ya. 60099 60099. Jadi ini adalah Y nya adalah 0. Lalu oke, kita coba nanti kita lihat apakah benar kita melaksanakan registrasi. Oke, sudah selesai. Nah, untuk mengujinya kita tampilkan peta yang sudah ada. Ini dicoba ya, peta Riau apakah cocok. Nah, berarti dengan kita melakukan registrasi, kita sudah pas melakukan posisinya. Kita lihat, nah ini posisi yang peta Riau-nya, ini peta yang kita registrasi. Semuanya pas ya, pas posisinya. Kecuali yang sedikit ini mungkin dalam melakukan pembuatan petanya ini kurang ini ya. Ini pas semua, tidak ada perbedaan. Nah, kita lihat, nah garisnya sama semua. Tidak ada yang bergeser kecuali yang ini. Oke. Nah, ini proses
registrasi menggunakan peta gambar. Nah, sudah 2 proses registrasi yang kita lakukan. Yang pertama kemarin kita menggunakan Google Earth yang kita lakukan registrasi. Nah, yang kedua adalah menggunakan peta gambar. Nah, saya rasa Bapak rasa untuk contoh dari registrasi itu sudah bisa digunakan ya, karena sudah menggunakan 2 contoh untuk pelaksanaan registrasi ini. Nah, kali untuk materi untuk registrasi ini ya cukup. Nah, pertemuan berikutnya kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Nah, catatannya adalah jangan lupa untuk senantiasa mencoba ya praktikumnya, karena tanpa Anda mencoba ini tidak akan bisa Anda kerjakan. Oke, baik, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.